dadaku, mulut tak sanggup bicara. Dalam diamku menangisi segala dosa. Ya Allah, ampunilah aku. Astagfirullah, astagfirullah. Amma ba'du, kita masuk part 2-nya ya, masih di bab yang sama, bab 4. Dasar mengenal Allah adalah memahami kata Al-Ghazali, akidahnya, akidatul qomsi. Qomsi itu 50. Sifatnya 20. Satu zaid. Baru antum mengerti makrifat. Makrifat itu, makrifat sifat, nggak ada makrifat zat. Makrifat zat mati dulu antum. Malamnya akhiratnya sama ya. Nah tuh. Nah. Jadi 50 akidah, di mana di dalamnya diuraikan tentang 20 sifat wajib bagi Allah merupakan hasil istiqra. Ingat, tahu ulama tuh, ulama makrifat tahu itu hasil dari istiqra. Istiqra itu telaah, menggunakan pikiran tuh. Ya. Para ulama yang soleh mengikuti imam mazhab. Ya. Dari sana Pak, dari imam mazhab nih. Yang 4 yang bersumber dari Quran dan sunnah. Ya. 20 sifat yang wajib bagi Allah dapat dipergunakan sebagai batasan-batasan. Gunanya supaya jangan liar kepala tuh. 20 sifat itu supaya kepala kita tidak liar kemana-mana. Dibatasin. Kapasitas mampunya ini 20 dulu deh antum gitu. Walaupun wallahu alam, sifat Allah itu mungkin tak terhitung. Gitu ya. Nah, tapi karena batas kapasitas. Itu keren nih ulama dulu Pak. Nah, dibatasi untuk dapat bisa memahami ayat-ayat khusus yang berada mutasyabihat di Quran. Kan gitu. Iya kan? Nah, tentang khususnya sifat Allah. Contoh bagaimana? Kira-kira contoh gini ya. Di sifat dulu. Ar-Rahman ala aras istawa. Di Toha ayat 5. Ya. Ar-Rahmanu alal asyitawa. Yaitu Tuhan yang maha pemurah yang bersamayam di atas aras. Kalau ini nggak dipahami, Allah punya tempat. Benar kan? Allah tidak terkurung dengan tempat. Betul kan? Itu harus dijelasin. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat qadim, terdahulu. Dasarnya Al-Hadid 57 ayat 3. Ya. Dong yang baca ya. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Betul kan? Dialah yang awal, yang akhir, yang johir, yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Karena 2 itu nggak ada Pak, adanya 1, maka dia mengetahui seluruhnya gitu Pak. Maka nawa itu 1 lah. Ya. Kalau ingin bini saja, jangan karajo, iko bingung mereka. Siapa yang bingung? Badan yang bingung, Allah nggak bingung. Paham ya? Nawa itu 1 tuntasin dulu gitu Pak. Sifat yang menunjuk kepada sifat baharu hudud adalah mustahil bagi Allah. Itu diterangkan seperti bertempat. Nah, ya. Kenapa di Quran menyebutnya di Toha 5 tadi seolah-olah bersemayam, yang bersemayam di atas aras? Nggak ada kata-kata lain. Untuk kapasitas akal tuh begitu. Duduk nggak? Nggak ada. Padanan katanya nggak ada. Paham ya? Kebayang nggak kalau kita menerangkan ke ulama kaum awam? Kebayang nggak? Coba ucapin Allah bertangan, ini bertangan. Nah, pas naik orang cerdas ini, aduh. Ini kalau nggak paham jadi kacau nih. Ya. Di sifat 20 nggak begitu kan? Nah. Jadi Allah itu nggak hudud. Mustahil deh. Seperti bertempat, dibatasi tempat, berpindah, bergerak, nggak begitu. Dibatasi ruang dan waktu berarti. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana sebelum diciptakan, aras sebagaimana setelah diciptakan aras. Bingung nggak?
Allah itu sebagaimana sebelum diciptakan aras, sebagaimana Allah itu diciptakan sesudah ada aras. Bingung nggak Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sebelum menciptakan ciptaannya, sebagaimana setelah diciptakan ciptaannya. Gitu bahasanya tuh. Ya. Sedangkan anak kunci untuk mengenal Allah, anak kuncinya akhirnya gimana Pak? Anak kunci untuk mengenal Allah. Jangan dibid'ahkan ini. Ini hasil telaah itikaf orang ulama-ulama dulu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jangan jauh-jauh. Kenali dirimu maka kenal Allah. Itu dia. Siapa yang kenal dirinya akan mengenal Allah. Karenanya dasarnya Allah berfirman. Kata-kata tadi Fusilat 41 ayat 53 dibaca. Itu dasarnya. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Jadi gini, Bapak sebelum sholat kenali Allah. Bila perlu ketemu sampai wajahnya itu hidayah Allah. Jangan diminta. Kenali Allah. Cara pengenalannya melalui Quran. Ya. Kalau di konsep tasawuf falsafi gunakan ini konsep tasawuf falsafi belum ke prakteknya sholat. Ya Pak ya. Cara mengenal Allah secara sifat dasar pertamanya ya banyak ulama menyebutnya kenali dirimu sendiri, jangan dulu kemana-mana. Mana hati, mana kolbu. Dasar yang diputar ayatnya itu dia tadi yang dibaca Fusilat 41 ayat 53. Ulang baca tuh. Gunakan filsafat falsafi. Amalannya nanti sholat, jangan dipikirin. Nah, yang kedua setelah itu mengenal makrifat sifat. Kata Quran yang kedua ayatnya adalah langkah selanjutnya Allah nunjukin nih ya Al-An'am 103 aja tuh. Duduk aja ya. Ini kata Quran. Mengenal makrifat sifat. Nggak bisa makrifat zat. Makrifat zat itu sudah antum mati gitu aja. Duduk ya. Nah, baca. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Ia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan Ialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Nah, pertama tadi apa Pak? Makrifat sifat. Kenali pada dirimu sendiri. Di diri sendiri ada mato. Ternyata mato, incek mato tidak bisa melihat Allah. Tapi awak lebih dalam lagi. Allah menjangkau penglihatan mata itu. Allah bisa menjangkau penglihatan mata yang melihat, tahu nggak?
jadilah mata Allah. Ada hadisnya tuh. Itu dulu. Yang kedua, ya. Kenali, dalami diri kita bagian yang tidak dapat dicapai. Kenali dulu. Allah kalamnya nggak kedenger. Bener ya? Allah nggak bisa dilihat mata. Bener kan? Sholat antum nggak sulit loh. Nggak paham khusyuk loh. Kalau antum nggak paham makrifat gitu. Ya. Sama ya. Pada diri kamu sendiri. Bila perlu kenali ruhaninya juga. Jasadi bagian yang dapat tampak dengan panca indera itu jasadi. Untuk manusia kita sebut lahiriah. Ruhani adalah yang tidak tampak oleh panca indera, tapi menghadap wajah Allah itu ke perkara ruhani. Kan gitu ya. Udah tahu deh ya. Itulah yang disebut dua tadi itu alamnya batiniah namanya. Kan gitu ya. Nilai manusia, nilai bapak-bapak ini tidak terletak pada jasad. Itu kata Allah. Jadi jangan keren dikusu Pak, dikusu-kusuin. Jangan keren dipakai gamis yang gede-gede Pak. Jangan riak Pak, itu lahir Pak, nggak dinilai itu. Allah nggak begitu tuh. Ya. Akan tetapi terletak pada ruhani yang menggerakkannya. Antum pakai baju bagus boleh, tapi harus digerakkan dari ruhani, tahu nggak? Ya, betul, betul ya. Jadi bukan nggak boleh pakai baju dicompang-campingin, itu suruh ria itu nanti malam. Paham nggak enggak Pak? Paham nggak? Yang nyuruh tuh mana? Ruhani itu, ruh tuh. Oh saya mesti berpenampilan begini, yang saya jadi disuruh ruhani. Ruhani itu yang menyuruh Allah kalau runutannya gitu. Paham ya? Di sholat gitu juga Pak. Nah, nggak nampak ya ruhaninya kan, yang nyuruh kita kan. Tapi ada. Bapak hidup karena ruh, betul. Betul. Terletak pada ruhani yang menggerakkannya. Karena ruhani inilah Allah memerintahkan pada malaikat untuk hormat kepada manusia. Karena di badan antum ada rohani, maka malaikat masuk tuh bantu kita. Ya, betul kan? Maka ada malaikat. Jadi kalau antum ada ruh, nggak ada malaikat, kacau. Makanya kalau kau sholat nggak ada sendiri. Iya kan? Karena ruhani itu malaikat tunduk tuh ke kita, kan jadi sujud itu malaikat. Karena ruhani tadi, kutiupkan ruhku, betul kan? Ini kan yang firmankan Allah di Shad 7172, baca tuh di Shad ayatnya 38. Kita ingat-ingat lagi deh. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Waktu sholat, antum menciptakan alam malaikat. Waktu sholat, antum menciptakan alam malaikat. Ya, naturalnya gitu. Waktu tidak sholat, antum menciptakan alam jin, korin. Ya, kalau sholat antum sudah berketerusan ida inum, maka korin lumpuh. Bisikan lumpuh. Ini nggak dibahas di luar nih. Ekstrim karena bahasanya kan. Iya, jadi bapak-bapak ini lagi tolibul ilmi, dinaungi oleh alam malaikat.
Kalau di sini ada nur hakikat buruk, nggak akan terjolimi baik pun itu oleh natural asbab bencana. Paham? Paham? Maka berlindunglah pas ada bencana, gampok ke masjid orang yang sedang zikir. Kok pakai tank baja, hancur juga lah Pak. Udah zikir. Ya. Sampai Pak? Sampai? Ya. Ruhnya mempunyai panggilan. Nah ini jadi masalah. Dia ngerti tuh. Kan tadi untuk bisa sholat harus kenal Allah kan. Cara kenal Allah pertama apa tadi? Nurut berdasarkan firman Allah. Kenali diri kamu, jasmani, ruhani yang ada di badan kamu, ya kan? Tapi prioritasnya di ruhani, karena kalau mata jasadi, indrawi nggak akan mampu melihat wajahku, betul? Betul ya? Nah, setelah itu, kenapa antum ada pengiring hebat? Kalau antum terus-terus memelihara, menghidupkan alam-alam ruhani. Syarat alam rohani, alam jasadinya harus terus-menerus suci. Masa berwudu keterusan jadi susah sih? Air masih banyak. Tuh. Maka nggak terbentuk alam rohani yang bisa nolong kita. Ya. Maka dalam ajaran tarekat berketerusan berwudu walaupun antum tidak sholat 5 waktu itu udah imun. Disamakan orang yang berketerusan sholat. Duduk. Ya. Jadi mempunyai panggilan tuh. Pas datang alam ruhani itu ada panggilan. Ruh itu bisa dipanggil akal. Kalau mencogoknya di akal. Terkontaminasi, enggak sempurna. Ruh itu bisa dipanggil hati. Ruh itu bisa terkontaminasi dipanggil nafsu. Betul? Itu panggilan. Itu hakikatnya ruh. Tapi dipaksa oleh kita nongkrongnya ke situ. Power itu. Paham nggak? Ruh ketika berperasaan, sedih, gembira, senang, terhibur, marah, itu ruhnya namanya dipanggil hati. Apa namanya? Terlalu berperasaan, ternyata ruh kita namanya berubah, nggak ruhani tapi hati. Ya, sama ya. Ruh ketika berkehendak, berkemauan, merangsang, sama ada sesuatu yang berkehendak, positif atau negatif, baik atau buruk, yang dibenarkan atau tidak, yang halal atau yang haram, di waktu itu dipanggil apa? Nafsu. Apa? Nafsu. Ruh juga namanya berubah jadi nafsu. Ruh ketika dia berpikir, mengkaji, menilai, memahami, menimbang, menyelidik, maka dipanggil akal. Jangan bingung Pak. Itu ruh juga. Tapi karena letaknya di kepala, mana namanya akal. Kalau letak ke bawah namanya nafsu. Kalau letaknya di perasaan namanya hati. Ruh juga nggak? Ruh juga. Ini kenali dulu supaya kita sholatnya tahu. Bisa khusyuk gitu. Ya. Sampai ya. Hakikatnya hati, jiwa setiap manusia diilhamkan oleh Allah. Hakikatnya. Kamu itu setiap hari diilhamkan oleh Allah. Ya, khususnya di wilayah tengah. Makanya kalau susah sering naik-naik ruh kan kita itu taruh di wilayah jauh, rasa, empati, tapi yang positif. Rasa juga bisa jelek kalau kerjasama dengan nafsu dan akal. Maka perlu Allah ngingetin tuh, diingetin sama Allah. Hati itu ngomong, pas kita akan perasaan kita akan melakukan jolim. Hati ngomong nggak? Jangan dosa.
Itu tuh kalam Allah itu tuh. Nggak ada di malaikat itu. Bersyukur nggak kita jadi manusia? Makanya jangan dulu kita menjolimin orang. Orang nggak mau tuh Pak, ada ilham tuh. Benar nggak? Ya. Hakikatnya begitu. Ini kata siapa sih? Kata Allah Pak, Al-Balad. Nah, ayat 10. Quran semua bukan kata antum. Al-Balad ayat 10, baca itu. Runut ya, untuk mengenali makrifat sifat dari ayat tadi sampai ke Al-Balad runut. Itu kalau kita dalam amalan zikir, sebelum praktek zikir masih latihan tuh. Baca dulu tuh. Bila perlu apal tuh. Maka hidup tuh ruh ini sendiri tuh. Waktu sholat tuh. Syarat hidup ruh itu akan memudahkan memperbanyak khusyuk tuh. Memperbanyak kita khusyuk. Biasanya khusyuknya sekali aja di sujud bisa naik di ruku Pak. Bisa naik di waktu takbir Pak, khusyuk. Pak. Baca dulu Al-Balad. Pendek. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Kami menunjukkan kepadanya dua jalan. Ilham nggak? Sering ada bisikan nggak? Dua. Yang satu dari Allah, yang satu juga dari Allah, tapi untuk menguji, tahu nggak? Nah, wasilanya kemana? Seton. Kalau yang baik wasilanya buruk, buruk nggak? Buruk tuh, nur cahaya Allah. Yang satu lagi Qorin, bagaimana ya? Itu selalu ditunjukin, itu ilham tuh. Jadi ada ilham kebaikan, ada ilham keburukan. Tiap manusia semua ada itu. Ya. Pilih kata Allah. Mau yang mana? Tuh kan itu tuh. Pilih. Apakah hak atau batil? Kan Quran. Tiap hari itu kan. Juga Allah berfirman di Asyam. Ini lanjutan ya. Tadi udah Al-Balad, naikkan ke Asyam. Ayat spiritual 8. Tadi nafi itu. Kalau pandai kita memilihnya bukan memilih yang banyak, tapi memilih kita kosong maka akan naik ilham kebaikan. 10. Asyam itu jatuhnya adalah di ayat spiritual, baca. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Itulah takwa. Takwa adalah orang yang diilhamkan kebaikan. Sudah? Sudah ya? Karena dia tercerahkan oleh kudrah. Ya, kudrah apa? Kudrah buruk lah. Cahaya nur hakikat Muhammad dengan versi ilmunya masing-masing. Ya. Nah, dari ilham yang dihujamkan kepada hati kolbu itu natural kepada manusia. Bekerjanya itu selalu berada waktu sholat. Makanya ilham itu sering gak bekerja itu mainan keras daripada setan tadi. Ya, mainan setan tadi itu mengilhamkan ilham baik itu. Main tuh setan tuh sebelum sholat. Maka sebelum sholat latih dulu dengan apa Pak? Kenali diri, banyak zikir, ya, supaya bisa khusyuk Pak. Ya. Nah, dari ilham yang dihujamkan kolbu manusia maka lahirlah di kolbu penjabaran aplikasinya. Diilhamkan ke hati yang baik maupun yang buruk maka lahirlah penjabaran aplikasi ilham itu apanya? Dalil akli. Sepakat? Jadi dalil akli kemana sumbernya?
ilham kebaikan. Kalau banyaknya dalil akli ilham keburukan, dalilnya bukan akli lagi, dalil setan. Betul Pak? Iko indah ilhamnya lu ndak ngarati ilmunya. Barang kayaknya dari mana, runut ngajinya Quran mana, langsung saya kuliah di filsafat. Cuma pelengku butek tuh, bersihin dulu. Maaf ya, antum mendudukan pelajaran ini dari Quran. Semua Quran. Sulitnya kita ngambil Quran kan ngacak Pak. Kalau nggak ada orang itikaf menjelaskan runutnya dari atas ke bawah kan repot kita. Iya kan? Nah, udah paham? Pengen pinter, pengen lurus, pengen melebihi lampau batas akal kita? Ilham itu kuncinya. Di sholat tadi. Banyakin khusyuk. Maka cerdas kita beda loh. Yakin tuh. Nggak perlu belajar, antum bisa memecahkan persoalan. Malaikat bantu tuh. Tuh. Dari ilham yang dihujamkan kepada hati kolbu manusia maka lahirlah dalil akli. Nah, kok nggak diterangin ya sama disiplin ilmu epistemologi? Kalau ditanya dalil akli itu datangnya dari mana? Jawab ya. Dasarnya firmannya jelas. Asyam ayat 8. Itu koinnya. Dalil akli datangnya dari Quran surat Asyam 91 ayat 8. Gitu aja. Wa alhamaha juruha wa taqwaha. Gitu ya. Tapi harus dijelaskan kan? Nah, dari ilham itulah maka ada dalil akli. Kebenaran berdasarkan akal kolbu manusia. Sumbernya dari akal kolbu itu. Dalil akli kan di sini letaknya. Tapi sumbernya dari kolbu ilham tadi. Itulah yang disebut secara bahasa epistemologi yang lebih dalam cahaya nurani. Ya, itu yang disebut cahaya nurani. Nah, itu disambutnya, diambilnya waktu kita sholat, Pak. Perbanyak khusyuk. Ya. Nah, untuk bisa khusyuk, kenali tubuh. Pelajari runut Quran, tuntunannya kemana? Ya. Nah. Yang dengan jiwa bisa mengetahui perkara-perkara yang penting. Jiwa kita akan mengetahui perkara-perkara penting tidak dibatasi ruang dan waktu. Luar biasa nggak Pak? Ya. Tapi tidak ada hak prerogatif menentukan. Itu bahasanya. Ya, jadi dalam ilmu filsafat hati-hati. Kita bisa mengetahui, bisa menafikan ruang dan waktu dalam daya akli. Tapi tidak ada hak prerogatif untuk memutuskan. Duduk kan? Duduk ya. Nah. Orang yang dapat mempergunakan akal kolbu itu disebut di Quran apa namanya? Dong tanya nih. Yang udah sering baca. Quran menyebutnya apa? Antum ini. Ulil albab. Itu namanya ulil albab. Ulil albab adalah kaum yang mengetahui atau orang-orang yang memahami, mengambil pelajaran dari petunjuk kudrah Allah. Petunjuk apa? Behitmu, ilhammu, tuh. Itu dibangkitkan di sholat. Nah, dan ambillah pelajaran dari petunjuk itu. Dari karunia itu. Karena itu natural di antum. Karenanya ini Allah berfirman supaya antum jadi khalifah. Makanya ada di Ali Imran. Ayat 7. Praktek coba. Baca. Itu dia. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat wa amma
Dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalami ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Poinnya gini, poinnya orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, ilham setan. Setan letaknya di mana Pak Korin? Kepala dan nafsu. Kalau itu kerja sama di kolbu, maka takwil itu merubah dari takwil mutasyabihat kepada takwil yang menyesatkan. Banyak yang kayak gitu Pak. Banyak Pak. Sekarang nilai andong sendiri, nilai yang duduk. Cara menyampaikan ajaran Quran. Jelas? Bisa menilai. Sesatkah, mengada-adakah, atau dari nafsunya dia menyampaikan. Silakan nilai. Anu bukan promosi ya. Betul? Hati antum hati-hati. Kalau kontaminasinya keinginan, kehendak, nafsu, pikiran ingin dihargai, ingin kemuliaan, maka mentakwilkan Quran pasti menjadi sesat. Paham ya? Itu dia. Nah, hati-hati Pak di sholat nih. Nah, nanti prakteknya kan sholat nih ya. Lanjutnya kemudian Allah berfirman. Ini lebih keren lagi nih. Semua nggak melenceng dari firman Allah, ajaran ilmu rabbani itu. Ya. Dibaca An-Nahl 43. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Bertanya kepada orang yang berilmu maksudnya begitu salah atau enggak? Kepada siapa? Orang yang sering ingat Allah. Kamu ribuan saja ingat sama Allah, kamu sudah melebihi orang yang berilmu. Sampai Pak. Berarti kalau kita sudah berilmu secara jasadi, ikhtiari, dibantu dengan sering mengingat Allah, luar biasa ilmunya Pak. Sampai bahkan bisa menafikan ilmu yang diikhtiarkan melalui pelajaran konvensional. Sepakat? Itu hebatnya mukjizat di Quran. Bertanya kepada ahli zikir, Pak. Itu bahasanya, tapi di sini karena supaya beres manusia, supaya jangan ada jidal, disebutlah orang yang punya pengetahuan, itulah ulil albab. Dengan begitu kita tahu orang ulil albab itu orang yang banyak ingat Allah, sholat juga banyak ingat Allah, tidak melenceng kemana-mana. Nah itu dia. Gak susah sebetulnya Pak. Ulil albab, ahlul zikir atau orang-orang yang mempunyai pengetahuan itu kata Allah. Itulah ulil albab, ahlul zikir itu ulil albab. Ini difirmankan Ali Imran 3 191. Baca tuh. Quran semua tuh. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
وقنا عذاب النار. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Ini Pak, poin mudahnya, yang zikir yang hebat itu, jelek pun tetap baik. Husnudzon, diciptakan orang itu berbuat jolim, berbuat maksiat, pasti ada hikmahnya. Diciptakan cacing, pasti ada hikmahnya. Betul? Berpikir gitu aja Pak. Maka antum cerdas sendiri tuh. Itu maksudnya zikir yang keterusan gitu Pak. Itu kan sering naik nih. Kok diikutin pola berpikir yang jelek? Allah berdasarkan prasangka baiknya loh. Ya. Yang duduk juga sering kalah tuh. Kenapa dia nggak ngaji ya? Mabok aja sih. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ya. Oh ya. Pokoknya bisa nggak nih gini? Kalau gini ya. Kenapa saya dijatuhkan ini derajat kita ini dihina sama orang? Ya, pasti ada sisi baiknya. Itu udah zikir tuh. Itu yang zikir berketerusan dong. Husnudzon. Kenapa itu disebut zikir berketerusan? Itu kan sering naik tuh dalam kehidupan, terutama negatif. Negatif itu kita positifkan Pak. Negatif itu kita positifkan. Itu yang disebut berzikir berketerusan. Nggak susah kita hidup tuh Pak. Oh kalau begitu kita digetok diam aja. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Itu ulil albab tuh. Jadi praktik ulil albab susah nggak? Nggak ya? Didalai, ini baik nih. Nggak ada duit, ini baik nih. Gitu Pak. Ini baik, ini dari Allah, ini baik, ini dari Allah. Ada setan, ini baik nih. Untuk kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Benar nggak? Itu zikir nggak? Zikir ya? Oh kalau begitu kita disuruh jadi apatis. Cerdas. Ahlul matematik. Ahlul perbandingan. Hijab semuanya. Kapan digunakannya? Kalau kita menjelaskan ke orang. Betul? Bukan, gak boleh dinafikan. Gitu ilmu filsafat tuh Pak. Itu udah ada tarbiyah secara psikologi. Itu Quran loh. Ulil albab itu berasal dari apa? Tanya lagi, dalamin lagi nih ilmu makrifat kita sebelum kita bisa sholat. Usul ulil albab. Lub, kata-katanya lub, hati yang paling dalam. Jadi orang yang cerdas itu bukan di sini. Hati yang paling dalam, lub. Kalau hati antum hidup yang paling dalam tercerahkan. Ya, maka antum bisa memahami firman Allah walaupun itu tidak ada tulisannya. Duduk betul. Karena dia hati itu tercerahkan dengan cahayanya, dengan petunjuknya, buruk behitnya, nur hakikat Muhammadnya yang diilhamkan ke dalam hati, itulah lub. Itu kan kita sambungannya yang terdalam. Karenanya Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyampaikan bahwa qalbu, hati, mempunyai 5 nama. Hati itu ada 5 nama, 5 asma. Pertama, sadar. Apa? Sadar. Di hati Pak. Sadar. Letaknya di hati. Sadar itu letaknya di hati. Tempat terbitnya cahaya Islam itu letaknya. Masih di bawah tuh syariat.
disebut nurul Islam. Dari mana ini? Allah nunjukin di hati kamu itu ada cahaya Islam, ada nurul Islam, ada buruk Islam. Az-Zumar ayat 22. Itu udah mengenali diri yang sangat detail, ya. Makrifat diri itu detail, Pak. Untuk bisa mengenal Allah begitu. Az-Zumar ayat 22 dibaca. Anung tidak akan lari dari ayat Quran. Karena ini nggak boleh takut terkontaminasi kan? Nah, dibaca. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Salimkan kalbu antum, cari cahayanya waktu kita sholat. Banyakkan khusyuk supaya tidak membatu tertutupi. Maka antum akan dicerdaskan oleh Allah dengan ilhamnya. Maka udah ada ilham Allah itu di badan, cuman tertutup oleh kerasnya hati. Karena apa hati jadi keras? Karena sering masuk dari arah bawah dan dari arah atas. Sepakat? Itu Quran kan? Dengan begitu kita sama-sama tahu, ya, naik terus memakrifati sifat, ya, itu bisa dalam kondisi sekarang. Jangan coba-coba memakrifati zat, ya, itu di alam akhirat, itu surga tuh, ya. Di Az-Zumar diterangkan perkara lu, atribut tubuh manusia yang paling dalam dulu. Harus ada cahaya di situ, makanya nur Islam akan timbul, betul kan? Ini naik kemana-mana tuh nur Islam tuh. Nah, kedua, hati itu bisa disebut qalbu. Apa? Qalbu. Kenapa disebut qalbu? Merupakan tempat terbitnya iman. Qalbu itu terbitnya iman, timbulnya iman. Jadi kalau ditanya iman di sini, hati Pak namanya qalbu. Dasarnya mujadilah, ayatnya sama, 22 baca tuh. Itu memakrifati ya, runut Quran sebenarnya. Menjadilah ayat 58, surat 58, ayat 22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أولئك كتب في
Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah Allah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu golongan yang beruntung. Pengen beruntung hidup? Kuatkan iman antum. Kan gitu. Letaknya di mana, Pak? Kalbu. Ya. Jadi naiknya di hati itu yang perlu dipahami dalam memakrifati sifat pada diri antum, pada diri manusia. Yang pertama, lu. Ya, lu. Di situ pusat cahaya. Yang kedua, setelah lu, kolbu. Yang ketiga, ada yang tahu? Yang ketiga, fuad. Supaya lapisannya lo, kolbu, fuad. Prakteknya dari fuad ini balik lagi ke lu supaya nyambung, terisi, mundur ke lu lagi. Maka lu jadi di depan. Ulang. Itu pun ya. Pertama apa? Lu beri cahaya. Ayatnya tadi pada sholat. Ya. Nanti digeraknya dong, tunjukkan di Al-Fatihah. Pada sholat itu. Supaya nggak kemana-mana. Ya. Lu. Masuk. Kolbu. Sudah itu fuad. Itu hati, itu kelompok hati, itu atribut. Balik lagi ke belakang ke loop balik ke depan. Maka prakteknya di kelima. Ya, fuad merupakan tempat terbitnya makrifat. Bukan di sini. Kenal Allah itu fuad. Setelah melalui jalan loop sampai kolbu, taruh tuh. Ini kan firman, kata Allah gitu, An-Najm ayat 11 baca ya. Itu dia. ما كذب الفؤاد ما رأى. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Fuad tidak pernah mendustai apa yang dilihatnya. Lihatlah dengan fuad, itu makrifat. Sholat itu harus dengan fuad. Nggak akan melenceng, nggak akan dusta, akan tahu petunjuk yang benar yang salah. Ya, ya. Baru setelah itu balik lagi kemana kata tadi? Lu. Tapi beda, naikkan lu, balik dulu ke belakang, cahaya tadi. Ya, ke loop lagi. Kenapa balik ke belakang? Karena di sana akan terbit tauhid. Menaikkan, menguatkan tauhid. Kembali lagi dulu ke belakang, ya, supaya naik tauhidnya. Dasarnya mana ini kata Allah loh. Ali Imran 190, itu 190, ya. Setelah dijabarkan secara kolbu, ya, dinolkan lagi makrifat itu ternyata dari Allah. Semua perbuatan Allah kan nol, tindakan manusia nggak ada, tindakan Allah. Maka kembali lagi ke tauhid satu kan, 190 dibaca. Inna fi khalqis samawati wal
Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah ayat-ayat bagi ulil albab. Ya, sang pemilik tauhid. Itu tauhid, Pak. Baru bisa kepraktek seapal perbuatan antum di sholat. Itulah yang disebut antum menjadi syakaf. Syakaf. Apa itu syakaf? Tempat terbitnya rasa kasih sayang, mencintai sesama makhluk. Jadilah khalifah, melindungi, berguna. Ya. Dasarnya Yusuf 30. 30 itu arti kata dia imamul hunafa. Dibaca Yusuf ayat 30 surat 12. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Mabuk kita cinta, nolong orang aja, berguna aja sama orang. Dalam iktibat, tapi disandarkan kepada orang, mabuk ini ke negatif karena orang larinya ke nafsu pada ayat Yusuf. Tapi konsep yang mesti kita ambil kan ini qad syafafaha hubbun. Betul kan? Itu yang mesti kita ambil. Nah, itu runut cara memakrifati sifat Allah melalui diri sendiri. Ada 5 poin yang paling ditekankan pada tubuh ruhani, ya, yang disebut hati. Ada 5 makna, bekerjanya bolak-balik dari lub, fuad, sudah itu, kolbu, fuad, balik lagi ke lub, akhirnya terpraktekkan pada syakaf, hubullah, ya, hubullah, ya. Dikuatkan lagi kepada Nabi, kufirmankan kepada Nabi. Hadis ini di hadis. Tapi firman Allah berasahi, hadisnya kutsi begini, laqad khaliqatu malikan fi jasadi kulli waladin min nasli adam fil maliki syadarun wa fis syadri qalbun wa fil qalbi fuadun wa fil fuadi sahahagafun wa fis syadri lubba wa fil lubbi sirrun wa fis sirri anna. Di sini saya, Pak, artinya telah kuciptakan seorang malaikat di dalam tubuh setiap anak keturunan Adam. Nur hakikat Jibril bisa disebutkan cahaya ada di anak Adam. Di dalam malaikat itu ada sadar. Di dalam sadar itu ada kolbu. Di dalam kolbu itu ada fuad. Di dalam fuad itu ada syakaf. Di dalam syakaf itu ada lub. Balik lagi. Di dalam lub itu ada sir rahasia Allah. Di dalam sir itu ada aku. Benar? Nah, ini disampaikan ke Nabi. Perdalam ini Ustadz Paudi. Perdalam ini. Sir rahasia. Jadi pada hakikat semua manusia telah menyaksikan Allah. Kalau tahu ilmunya. Buktinya mana kita sudah menyaksikan Allah? Ketika kita belum lahir. Waktu di ruh. Belum lahir ke dunia, udah menyaksikan kita.
pada keadaan apa itu namanya? Fitri. Itu nanti kalau sudah puasa, balik lagi ke alam ruh kita. Maka kita dirayakan bersih seperti bayi lahir. Sebelum panca indera berfungsi. Dasar firmannya Al-A'raf 172, baca tuh. Di sini ada prakteknya terakhir pada menahan, baca 172. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lemah terhadap ini keesaan Tuhan. Setelah manusia lahir ke atas dunia, lahir kita nih, ingat yang tadi enggak? Enggak ya? Suruh diingetin lagi di Quran, ya gitu kan? Supaya sholat kita sampai, ya. Maka mereka lupa akan kesaksian tadi. Setuju? Iya, karena ada apa Pak? Ada nafsu, ada akal, ya. Terkesima kehidupan duniawi, ya. Jadi lupa akan penyaksian terhadap Allah. Lupa antum melihat Allah. Hakikat kata insan, hewan, hakikat kata insan itu artinya manusia adalah nasia. Tahu nasia? Apa nasia? Nisyan. Arti nisyan, nasia? Tidak tahu, lupa. Natural aja. Maka ada Quran. Supaya nggak lupa. Fitrah kan. Manusia artinya manusia butuh Tuhan, mencari Tuhan, mencari Allah dalam hidup. Maribati ingin kembali, hakikatnya kita ini yang hidup, jujur ya, ingin kembali menyaksikan Allah. Itu inti tertingginya. Syarat untuk dapat menyaksikan Allah adalah bahasa mudah syariatnya fitrah. Fitrah Pak. Suci. Mainnya di tahara. Nafikan semua tuh. Sebagaimana sebelum manusia lahir ke dunia. Ya kan? Syarat untuk dapat kembali menyaksikan Allah adalah berakhlak baik, berakhlakul karimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberi petunjuk kepada manusia untuk dapat menyaksikannya kembali. Dasarnya kan ad-duha Pak. Ayat 7. Wa wajadaka dalan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Bingung antum. Lalu dia memberikan Allah petunjuk. Kalau antum kenal pada sholat. Hal yang dimaksud yang bingung kita, yang banyak bingung ini adalah kebenarannya kita itu membingungkan. Kehilangan arah. Guna memperoleh kebenaran al-haqiqah al-muhtalaqah. Benar kan? Yang tidak bisa dicapai oleh akal pikiran. Lalu Allah menurunkan Quran, wahyu. Kenapa nggak mau dipelajari? Kepada Nabi Muhammad ditransfer sampai kita sebagai jalan untuk memimpin umat masyarakat. Itu ada di Nabi, ya. Jadi dengan begitu
kita tertutup. Ya. Itu yang disebut masyarakat jahiliyah modern. Buka dengan Quran. Tidak berakhlak, terjangkit penyakit moral, minuman keras, membunuh, mencuri, main judi, makan riba, main perempuan. Untuk kembali menyaksikan Allah di sholat tadi, makrifati Allah itu pada makrifat sifat. Jalannya ada di Quran, prakteknya banyak zikir, bersihkan terus menerus menuju kebaikan, insya Allah akan ada itu. Di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Insya Allah bersambung di bab 5 terkait amalannya di sholat. Komunikasinya ada di Al-Fatihah. Mudah-mudahan kalau kita diberi waktu Rabu, Jumat clear ini, insya Allah kita siap nanti di puasa menahan dan sholat. Banyak maaf karena ini penting. Andung menyampaikan secara pelan-pelan. Andung tidak akan lari daripada Quran firman Allah kalau perkara makrifat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.